Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mulai belajar lagi dengan materi pada bab integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, materinya berubah ya. Setelah kemarin kita membahas tentang makna Bhinneka Tunggal Ika, terus yang kedua konsep integrasi nasional dan pengertiannya, yang ketiga adalah syarat integrasi nasional. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional. Maka dari itu kita siapkan alat tulisnya dan mulai perhatikan, pahami dan mengerti. Sudah siap? Kita lanjutkan. Ya, kita mulai dengan beberapa pemaparan dari saya. Ya, integrasi nasional itu tercipta atas dasar perbedaan. Makanya perbedaan yang ada di Indonesia, baik suku, agama, ras, antar golongan, budaya, kebiasaan, itu bukan masalah, tapi suatu anugerah atau kekayaan yang dimiliki Indonesia. Tapi tentunya dalam integrasi nasional itu ada dua sisi yang perlu kita pahami dan kita jadikan pelajaran. Yang pertama adalah faktor pendorongnya, yang kedua adalah faktor penghambat integrasi nasional. Nah, kita akan bahas yang faktor pendorongnya ya. Yang pertama, kita mulai. Nah, apa aja sih faktor pendorong dari integrasi nasional? Yang pertama adalah sejarah yang menjelaskan bahwa kita ini memiliki rasa senasib seperjuangan. Bayangin nih, Indonesia dijajah selama 350 tahun. Ya, penuh dengan penderitaan dan penyiksaan. Makanya kita harus memiliki semangat integrasi, semangat kemerdekaan dari mulai kemarin 17 Agustus 1945 sampai nanti detik ini, sampai nanti selamanya memperjuangkan Indonesia dengan semangat integrasi nasional. Yang kedua adalah keinginan bersama melalui konsensus yang pernah diutarakan dalam undang-undang dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Maaf ya, tadi ada kesalahan. Nah, dari Sumpah Pemuda itu sepakat bahwa seluruh pemuda yang ada di Indonesia, Yong Japa, Yong Maluku, Yong Sumatera dan lain-lain, meyakinkan bahwa Indonesia itu satu, ya, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Nah, itu konsep integrasi nasional pendorongnya dari Sumpah Pemuda. Yang ketiga, rasa cinta dan tanah air. Nah, ketika memiliki rasa cinta dan tanah air, maka otomatis akan memiliki rasa untuk bersatu, berintegrasi antara suku satu dengan suku lainnya, bahasa satu dengan bahasa lainnya, atau kelompok satu dengan kelompok lainnya. Yang keempat adalah rasa rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, yang rela berkorban itu kadang-kadang kita mikir atau orang berpikiran TNI Polri. Ya, memang itu kewajiban dari TNI Polri, menjaga keamanan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Tapi kita yang bukan TNI Polri juga memiliki fungsi untuk membela negara, berkorban untuk negara, ya rela-rela berkorban untuk negara. Dengan cara seperti saya guru. Nah, tugas saya berkorban untuk negara adalah mendidik atau memberikan mentransfer ilmu kepada teman-teman selaku murid agar menciptakan generasi yang cerdas, pintar, amanah dan soleha. Dan kalian juga mengambil peran dalam bela negara atau rela berkorban untuk bangsa negara dengan belajar, berperilaku baik, menghargai satu sama lain di lingkungan luas masyarakat, sekolah maupun di rumah kalian masing-masing, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah faktor pendorongnya konsensus atau kesepakatan yang dilalui melalui proklamasi kemerdekaan. Kita punya Pancasila juga, punya Undang-Undang NRI 1945, punya lagu kebangsaan Indonesia Raya, punya bendera merah putih, dan yang terakhir bahasa Indonesia. Itu adalah alat pemersatu yang luar biasa. Ya, dari proklamasi kita menciptakan Pancasila, dari Pancasila tercipta undang-undang, dari situ juga kita punya pemersatu yaitu lagu Indonesia Raya, bendera merah putih. Kita dari Sabang sampai Merauke benderanya merah putih, tidak boleh beda. Bahasa pemersatu juga yaitu bahasa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ketika kumpul, kalau mau nyambung ya mau benar bahasa Indonesia. Itu adalah faktor pendorong dari integrasi nasional atau faktor pendorong sikap saling membaur,
sikap saling toleransi, satu kesatuan, persatuan yang ada di Indonesia. Paham faktor pendorong? Mantap. Nah, tadi kita sudah bahas faktor pendorong dari integrasi nasional. Nah, sekarang kita bahas tentang faktor penghambat dari integrasi nasional. Ada loh faktor penghambatnya. Nah, yang pertama yaitu wilayah yang terdiri dari ribuan pulau dan dikelilingi lautan yang luas. Nah, Indonesia itu kurang lebih pulaunya ada 17.000 pulau lebih ya. Bisa dicek lah di Google sendiri. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, wilayah yang juga disekat-sekat atau dibatas-batasi oleh wilayah lautan selain daratan. Nah, itu sebagai penghambat juga. Karena apa? Dengan wilayah yang terpecah-pecah melalui pulau-pulau yang ada bisa saja terjadi permisahan wilayah atau kepentingan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Ya, ingin mengakali untuk Indonesia tidak bersatu. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap anti toleran terhadap perbedaan kebudayaan dan kesejahteraan kesukuan yang menimbulkan gerakan separatisme. Gerakan separatisme itu adalah gerakan yang ingin melawan pemerintahan dan mendirikan sesuatu hal yang berhubungan dengan politik atau negara baru gitu di negara yang sudah ada. Contohnya ada organisasi Papua Merdeka, ada gerakan Aceh Merdeka, ada Republik Maluku Selatan. Mereka memberontak dengan tujuan ingin melepaskan diri dari Indonesia. Dan biasanya mereka ingin membuat negara baru. Nah, itu ya yang kedua. Nah, yang ketiga, ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Ya, kalau teman-teman bisa menilai, ada beberapa wilayah di negara kita juga yang belum merata pembangunannya. Contoh di Pulau A itu sudah lengkap, mulai dari fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Ada juga di Pulau B yang kurang dalam hal fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain. Itu menimbulkan perpecahan ya sebenarnya, terutama mengganggu integrasi nasional. Nah, yang keempat ada demonstrasi massa atau pengerahan massa sebanyak-banyaknya. Contohnya ketika ada kerusuhan atau keributan biasanya ditimbulkan dengan adanya pengumpulan massa atau biasanya ada demonstrasi, entah itu menolak hal A, hal B, hal C, sehingga menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat atau pihak-pihak lain. Nah, itu juga mengancam integrasi nasional. Nah, yang kelima ada masalah SARA. SARA itu apa sih? Singkatan ya. Kepanjangannya adalah suku, agama, ras, antar golongan. Nah, masalah SARA ini sering muncul antara misalkan suku A dengan suku B menghadapi perbedaan, tawuran atau konflik dan lain-lain lah, hal-hal sensitif seperti agama dan lain-lain. Yang terakhir ada etnosentrisme. Etnosentrisme itu adalah membanggakan budaya sendiri tapi menganggap remeh budaya lain sehingga tidak objektif ya, maksudnya tidak menganggap budaya lain juga penting gitu. Nah, ini adalah faktor penghambat dari integrasi nasional dan kalian harus bisa memahami nih apa aja yang mendorong integrasi nasional, maka kalian harus ikuti. Karena Indonesia itu adalah negara yang penuh dengan perbedaan, sekali lagi majemuk, tidak homogen, negara yang heterogen dengan segala perbedaan yang harus dijadikan satu sehingga menjadi negara yang indah dan kaya dengan perbedaan yang ada. Sekali lagi, harus kita tetap jaga integrasi nasional. Nah, materi kali ini cukup sampai di sini. Silakan nanti kalau mau tanya-tanya melalui chat pribadi ataupun grup Telegram. Materi selesai untuk hari ini. Terima kasih, silakan disimak dengan baik. Mohon maaf apa ada salah perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.